Hey guys, ujian SKB udah deket nih ya. Sudah siap gak kalian? Kalau begitu kita langsung latihan soal-soal SKB aja ya. Oke, ini dia soal pertama. Keluarga Bapak S dibina oleh perawat puskesmas. Keluarga memiliki penghasilan 1,2 juta per bulan di bawah UMP kota dan belum memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sebelumnya, keluarga Bapak S menggunakan jam Kesdas. Apakah peran yang tepat dijalankan oleh perawat untuk membantu keluarga Bapak S? Soal pertama tentang peran perawat nih guys. Jadi dalam kasus ini sebaiknya atau seharusnya perawat itu berperan sebagai advocate guys. Betul sekali jawabannya yang C. Di sana akan dijelaskan bahwa keluarga Bapak S ini belum mempunyai BPJS, sedangkan penghasilannya di bawah UMP. Jadi perawat bisa membantunya dengan menyampaikan kepada yang berhak atau yang bertanggung jawab agar keluarga Bapak S ini bisa mendapatkan BPJS yang free gitu ya guys. Jadi peran perawat sebagai advokat atau advokasi itu seperti halnya sebagai penghubung gitu ya guys, penyalur seperti itu guys. Contoh lain nih guys, misal teman-teman jadi perawat di sebuah pabrik kayu, kemudian banyak karyawannya yang batuk-batuk dan di sana tidak tersedia masker. Nah, di sini teman-teman bisa menyampaikan ke atasan untuk menyediakan masker. Itu fungsi peran perawat sebagai advokasi. Pasti sudah banyak yang tahu sih, tapi kita jelaskan ulang, mungkin ada yang lupa dan biar tambah nyantol gitu ya. Oke, sekalian kita bahas yang lain ya guys. Yang A, penemu kasus. Berarti ini perawatnya menemukan kasus baru di masyarakat ya guys. Misal di sebuah desa, masyarakatnya itu berperilaku kesehatan yang cenderung berisiko, yang tidak baik. Kemudian perawatnya melakukan screening dan ditemukan masalah kesehatan baru di sana. Nah, berarti dia sudah menjalankan peran perawat sebagai penemu kasus ya guys. Dan kalau leader, dia berperan sebagai pemimpin untuk mengordinir masyarakat menyelesaikan masalah kesehatannya. Itu leader ya, namanya juga leader, pemimpin. Kemudian kalau change agent, nah ini berarti agen perubahan, merubah perilaku masyarakat yang awalnya kurang baik menjadi baik. Itu berarti change agents. Kemudian peneliti, nah peneliti ini hampir sama kayak penemu kasus, tapi bedanya nanti dia akan menciptakan literatur baru seperti itu. Jadi ada literatur baru yang dihasilkan, seperti itu. Oke, kita lanjut soal kedua. Seorang pasien dirawat di salah satu rumah sakit dengan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian didapatkan kondisi kesadaran delirium, pasien gelisah, aktivitas sehari-hari dibantu, terdapat luka pada telapak tangan yang bersifat kronis. Apakah tingkat ketergantungan pasien tersebut? Insya Allah teman-teman pasti bisa semua ini ya guys, karena jelas sekali ini kasusnya. Jadi jawabannya yang E, total care, benar sekali. Karena jelas ya di soal itu bahwa pasiennya itu mengalami penurunan kesadaran dan aktivitas sehari-hari semuanya dibantu. Itu berarti total care ya guys. Teman-teman pasti masih ingatkan tentang tingkat ketergantungan pasien. Nah, ini ada ringkasan tingkat ketergantungan pasien menurut Hansen dan Douglas. Kalau menurut Hansen itu ada 5 kategori. Ada self-care, minimal care, intermediate care, modified intensive care, dan intensive care. Yang penilaiannya itu menurut jumlah jam perawatan, total jam perawatan. Jadi perawatan langsung ditambah perawatan tidak langsung. Jadi kalau ada soal seperti itu berarti menurut Hansen tinggal dijumlahkan dia masuk di kategori apa. Nah, kalau menurut Douglas itu cuma ada 3 kategori, yaitu minimal care, partial care, dan total care. Dan penilaiannya itu ada 3 macam ya. Dia menilai ADL, TTV, dan alat medis. Dan sedangkan di soal itu mungkin tidak lengkap, tetapi di sana sudah jelas pasiennya itu mengalami penurunan kesadarannya delirium, dan ADL semuanya dibantu total. Berarti dia masuk ke teori Douglas yang total care seperti itu ya guys. Oke, kita lanjut soal ketiga. Seorang pasien 30 tahun mengalami choking hingga tiba-tiba batuk dan sulit bicara saat sedang makan apel serta tampak mulai kesulitan bernafas. Pasien tanpa obesitas, apakah manuver yang tepat dilakukan terhadap pasien? Oke, jadi di sini pasiennya mengalami choking, yaitu kemasukan sesuatu di airway-nya sehingga pasiennya sulit bernafas. Usianya 30 tahun dan pasiennya ini tanpa obesitas. Jadi jelas ya teman-teman dari ciri-ciri yang dimunculkan di soal, jawabannya yang
chest thrust. Nah, kalau back blow itu biasanya pada anak di bawah umur 1 tahun, itu dilakukan back blow. Kalau finger swab ini biasanya pada pasien yang tidak sadar. Abdominal thrust sama Heimlich maneuver itu sama ya. Bagi orang yang tidak obesitas atau ibu hamil, bisa pada dewasa atau remaja, anak itu bisa. Chest thrust ini pada ibu hamil atau pasien obesitas, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut soal keempat. Seorang perempuan 40 tahun menderita kanker payudara dan disarankan untuk melakukan mastektomi, namun lebih memilih pengobatan alternatif dengan meminum rebusan daun sirsa, mendatangi guru spiritual dan mengunjungi tempat yang dapat mengobatinya tanpa operasi. Apakah pengkajian yang perlu diperdalam dalam kasus tersebut? Jadi apa nih guys yang perlu dikaji lebih dalam lagi pada pasien seperti ini? Nah, kalau kita lihat di soal, kemungkinan besar ini pasiennya masih kurang paham guys. Masih tidak paham kalau kanker itu berarti ya di mastektomi. Jadi hal yang perlu kita kaji lagi yaitu pemahaman dan persepsi tentang masalah kesehatan. Jawabannya yang B. Setelah kita kaji pemahamannya, step selanjutnya kita tanyakan keyakinan tentang kesehatannya guys. Karena pasien itu banyak tipenya. Ada yang percaya medis saja. Terus ada yang combine, percaya dua-duanya medis dan spiritual. Atau cuma spiritual aja. Jadi kita perlu kaji itu untuk step keduanya. Tapi untuk soal ini berarti yang perlu dikaji yaitu pemahaman dan persepsi tentang masalah kesehatan. Seperti itu guys. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Perawat melakukan pengkajian di suatu wilayah, 80% anak mengalami diare dalam beberapa bulan terakhir. Anak-anak tidak jajan sembarangan. Hasil survei dan observasi lingkungan cukup bersih. Sumber air minum dengan PDAM. Anak-anak suka bermain tanah. Apakah fokus pengkajian sebagai data pendukung kasus tersebut? Nah, ini gimana guys? Jadi di suatu wilayah itu ada anak-anak diare sampai 80%. Tetapi data yang muncul itu anak-anaknya tidak jajan sembarangan. Observasi lingkungannya cukup bersih, air minumnya dengan PDAM. Anak-anak suka bermain tanah. Berarti fokus pengkajian kita untuk data pendukung itu apa guys? Jawabannya yang guys, perilaku cuci tangan pakai sabun. Karena kalau kita lihat di soalnya itu anak-anaknya sudah tidak jajan sembarangan, lingkungannya juga sudah cukup bersih, air minumnya juga dengan PDAM. Jadi paling benar itu karena di sana anak-anaknya suka bermain tanah, kemungkinan besar itu pada perilaku cuci tangan pakai sabunnya. Jadi anak-anak habis main tidak cuci tangan langsung makan. Jadi itu yang perlu kita kaji lebih lagi sebagai data pendukung untuk mencari penyebab dari masalah ini. Seperti itu ya guys. Memang untuk menjawab soal-soal seperti ini perlu kepekaan. Jadi memang harus terbiasa latihan soal. Itu tipsnya ya. Oke, sekarang kita next soal ke-6. Permenpan nomor 35 tahun 2019 mengatur mengenai kualifikasi minimum bagi jabatan perawat dalam CPNS. Apa implikasi dari regulasi ini terhadap pengembangan kompetensi perawat dalam pelayanan kesehatan? Oke guys, jadi apa sih implikasi kenapa harus ada kualifikasi minimum bagi jabatan perawat dalam CPNS? Tentunya implikasinya untuk mendorong peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi perawat guys. Karena dengan adanya kualifikasi minimum jabatan perawat di CPNS ini diharapkan perawat lebih terdorong untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka sehingga bisa memberikan layanan kesehatan yang terbaik, yang lebih baik. Seperti itu ya guys. Gak mungkin untuk menurunkan standar kompetensi kan nggak mungkin. Menyederhanakan birokrasi administrasi juga enggak. Peningkatan jumlah perawat di rumah sakit pemerintah tentunya juga tidak ya. Seperti itu, maka jawaban yang paling benar yang B, mendorong peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi perawat. Oke, kita lanjut soal ke-7. Seorang perawat shift pagi menganalisis kondisi pasien, kemudian menegakkan diagnosis keperawatan dan menyusun rencana asuhan keperawatan selama 24 jam. Perawat tersebut sebagai penanggung jawab pasien. Pada saat ini, perawat tidak bertugas karena sakit.
Pelaksanaan dilaksanakan oleh perawat lain. Apakah metode penugasan yang diterapkan pada ruangan tersebut? Apa nih jawabannya guys? Oke, langsung kita bahas satu persatu opsi jawabannya ya guys. Kalau fungsional itu apa guys? Ya, kalau fungsional itu tipenya perawatnya memiliki fungsi masing-masing. Dia mempunyai job masing-masing. Misal ada yang bagian perawatan luka sendiri, jadi semua pasien dia yang rawat luka. Ada yang cuma bagian memberi obat mungkin, atau bagian TTV, bagian administrasi. Jadi setiap perawat mempunyai tugasnya masing-masing. Kalau metode kasus ini, satu perawat bertanggung jawab pada pasien selama sampai shiftnya selesai. Contohnya itu biasanya pada perawat di ICU ya guys. Jadi dia bertanggung jawab penuh pada pasiennya sampai shiftnya selesai. Itu metode kasus. Nah, kalau metode primer ini berarti ada perawat primer dan perawat pelaksana. Perawat primer ini bertanggung jawab kepada pasien selama 24 jam guys. Tetapi dia tidak harus 24 jam di rumah sakit. Jadi dia bertanggung jawab, yang melaksanakan bisa perawat pelaksana tetap. Jadi, tapi dia tetap bertanggung jawab meskipun tidak di rumah sakit. Jadi kalau ada perubahan pada pasiennya dia harus tahu, perubahan keadaan dia harus tahu. Itu metode primer ya guys. Kalau metode tim ini ada katim dan perawat pelaksana seperti itu. Jadi ada ketua timnya sama perawat pelaksananya. Sedangkan metode modular itu gabungan antara metode primer sama metode tim guys. Jadi di sana ada perawat primernya, ada katimnya dan ada perawat pelaksananya. Jadi dia lebih kompleks. Seperti itu guys. Mungkin nanti kita cari-cari contoh soalnya ya. Oke, kalau di soal ini berarti dia menggunakan metode, benar sekali jawabannya yang C, metode primer, karena di sana kan ada perawat yang bertanggung jawab selama 24 jam meskipun sekarang tidak lagi bertugas dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh perawat lain. Berarti itu menggunakan metode primer, betul sekali. Dan sekarang alhamdulillah selesai sudah latihan soal kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa lulus CPNS. Sudah dekat kan SKB? Oke, see you. Bye.